Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah perdamaian Hudaybiyah serta kisah Abu Jandal radhiyallahu anhu dan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Sebelum kita bercerita tentang kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat berniat berangkat ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Rencana keberangkatan Rasulullah SAW itu telah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka segera bersiap-siap untuk menghalangi masuknya Rasulullah SAW ke kota Makkah. Para sahabat yang berjumlah 1.400 orang dengan semangat jihad yang tinggi bertekad bulat untuk memasuki Makkah, walaupun perbuatan ini dapat menyebabkan pertempuran besar dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyetujui keinginan mereka. Setelah berpikir panjang, Rasulullah SAW memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak Quraisy serta menerima syarat-syarat yang diajukan oleh mereka. Tetapi isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan kaum kafir Quraisy. Perjanjian yang berat sebelah ini sangat menekan perasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, mereka tidak berani mengingkari keputusan Rasulullah SAW. Karena mereka telah menyerahkan jiwa dan raga mereka untuk menaati Rasulullah SAW. Bahkan seorang Muslim yang pemberani seperti Umar radhiyallahu anhu sekalipun terpaksa tunduk kepada keputusan yang sudah disepakati itu. Salah satu isi perjanjian ini adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah maka harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang-orang Islam yang telah murtad tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Abu Jandal radhiyallahu anhu adalah seorang pemeluk Islam yang saat itu sedang ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Dia banyak mengalami penyiksaan dan penderitaan karena keislamannya. Ketika dia mendengar Nabi SAW sedang berkemah di Hudaybiyah, ia segera melarikan diri menuju tenda Nabi SAW. Dengan harapan apabila bergabung dengan kaum muslimin, ia dapat terhindar dari musibah yang dialaminya. Ayah Abu Jandal radhiyallahu anhu yaitu Suhail yang pada waktu itu belum memeluk Islam. Ia baru memeluk Islam pada waktu Futuh Makkah, adalah wakil pihak Quraisy untuk berunding dengan Nabi SAW. Ketika perjanjian Hudaybiyah akan ditandatangani, ia telah menampar Abu Jandal radhiyallahu anhu dan memaksanya kembali ke Makkah. Oleh kerana perjanjian Hudaybiyah itu belum ditandatangani, maka Nabi SAW menyatakan bahawa larinya Abu Jandal radhiyallahu anhu ke pihak kaum muslimin belumlah terikat di bawah perjanjian itu. Nabi SAW berkata kepada Suhail, "Engkau tidak bisa memaksanya kembali ke Makkah dan saya berharap agar ia dikembalikan kepadaku." Tetapi ayah Abu Jandal menolak alasan-alasan Rasulullah SAW. Penderitaan Abu Jandal radhiyallahu anhu ini sangat menyakiti perasaan para sahabat. Tetapi apa daya, karena menginginkan perdamaian Nabi SAW terpaksa menyerahkannya kepada pihak Quraisy sambil menghiburnya dengan kata-kata sebagai berikut, "Janganlah engkau bersedih wahai Abu Jandal. InsyaAllah Allah akan membuka jalan bagimu." Setelah perjanjian perdamaian Hudaybiyah ditandatangani dan Rasulullah SAW kembali ke Madinah, seorang Muslim lainnya yang juga sedang disiksa di Makkah melarikan diri ke Madinah untuk mendapatkan perlindungan dari Rasulullah SAW. Dia adalah Abu Bashir radhiyallahu anhu. Permintaan Abu Bashir untuk tinggal di Madinah terpaksa ditolak oleh Nabi karena menghormati perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Ketika 2 orang itu menjemputnya, dia diserahkan kepada mereka.
Tapi Rasulullah SAW menasihatinya supaya bersabar dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjanjian ke Makkah, Abu Bashir radhiyallahu anhu berhasil melepaskan diri. Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang kafir yang mengawalnya, "Hai sobat, alangkah bagusnya pedangmu itu." Mendengar pedangnya dipuji demikian rupa, orang itu merasa bangga lalu mengeluarkan pedang itu sambil berkata, "Engkau benar, pedang ini memang bagus dan saya telah menggunakannya untuk membunuh beberapa orang." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Ketika pedang itu berada di tangan Abu Bashir radhiyallahu anhu, maka Abu Bashir radhiyallahu anhu segera membunuh pemilik pedang itu. Melihat peristiwa itu, pengawal yang lain merasa bahwa ia pun akan dibunuh juga. Maka segera ia lari ke Madinah untuk mengadukan kejadian itu kepada Nabi SAW. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Teman saya telah dibunuh dan kini giliran saya." Sementara itu Abu Bashir radhiyallahu anhu telah tiba di hadapan Nabi SAW. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyerahkan saya untuk menunaikan perjanjian engkau dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi saya tidak terikat sedikit pun dengan perjanjian itu, karena saya khawatir mereka akan merusak iman saya. Maka saya telah melepaskan diri dari mereka." Nabi SAW berkata, "Sekalipun saya merasa senang dapat menolongmu, tetapi secara tidak sadar engkau sedang menyalakan api peperangan." Mendengar perkataan Nabi SAW, Abu Bashir radhiyallahu anhu berpikir dia akan diserahkan kembali kepada kaum musyrikin seandainya mereka berhasil membujuk Nabi SAW. Oleh kerana itu ia segera pergi meninggalkan Madinah menuju ke sebuah tempat di padang pasir dekat pantai. Tidak lama kemudian Abu Jandal radhiyallahu anhu pun menyertainya setelah melepaskan diri dari kaum Quraisy. Demikian pula orang Islam lainnya yang ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu, sehingga jumlah mereka semakin banyak. Dalam beberapa hari perjalanan, rombongan Abu Bashir pun tiba di sebuah hutan yang tidak dijumpai makanan sedikit pun. Mereka tidak menemukan kebun dan penduduk, sehingga mereka mengalami penderitaan hidup yang amat berat. Di tempat persembunyian itu, hanya Allah SWT yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Kerana tidak takluk dengan perjanjian Hudaibiyah, mereka selalu mengganggu dan menyerang kafilah-kafilah Quraisy yang lewat ke tempat persembunyian mereka. Demikian hebatnya gangguan mereka, sehingga pihak Quraisy terpaksa menemui Nabi SAW untuk memujuk beliau agar menghentikan gangguan-gangguan mereka itu dan menarik kembali rombongan mereka. Dengan demikian, perjalanan kafilah-kafilah Quraisy akan lancar kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat dan mengizinkan mereka kembali. Diceritakan bahawa ketika menerima surat dari Nabi SAW itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu sedang mengalami sakratul maut. Abu Bashir radhiyallahu anhu kemudian wafat sambil memegang surat dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bahri. Hikmah: jika agama yang kuat telah merasuk ke dalam diri seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang dapat merusak dan melepaskan agama itu dari dirinya. Allah SWT berjanji akan selalu menolong setiap Muslim dengan syarat ia adalah seorang Muslim yang sebenarnya. Alhamdulillah, itulah satu kisah tentang perdamaian Hudaibiyah dan kisah tentang Abu Jandal radhiyallahu anhu dan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Semoga jadi itibak pelajaran bagi kita. Dan sebelum kita menutup kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan konten ini. Tutup majelis dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.